Ayo. Kisah ini tentang mereka yang pernah jatuh cinta, yang belajar memahami satu sama lain, yang melengkapi satu sama lain. Kisah ini tentang mereka yang siap berkorban dengan keberanian dan kegigihan melakukan apapun demi senyuman seseorang. Pada zaman dahulu, tahun 1890, sebuah kampung kecil di pinggiran Pulau Jawa mulai kacau karena serangan pasukan Belanda. Warga ketakutan. Beberapa memilih lari, menyisakan warga yang berani melawan. Salah satunya adalah Warta, pemuda pribumi yang tinggal bersama istrinya Cendani. Malam itu, sebelum berangkat ke medan perang, Warta pamit pada Cendani yang tengah mengandung anak mereka. Aku begitu Cendani. Jika takdir pihak, aku akan pulang. Jika tidak, besarkan anak kita dalam mutasi. Ajarkan dia tentang penghormatan, tentang tanah yang harus dia jaga. Tapi Warta, peperangan ini begitu berat. Aku tidak bisa tinggal diam Cendani. Tanah kita diinjak-injak. Aku tentu harus berjuang. Sekiranya kau berjanji kepada aku Warta, jika ada jalan untuk kembali, maka kembalilah. Jika anak kita laki-laki, aku ingin memberi nama dia Parwa. Parwa, Parwa artinya perjalanan. Aku ingin dia tumbuh tidak hanya berjalan di bawah takdir, tapi juga menapaki jalan sendiri. Ajarkan dia untuk tidak takut, untuk selalu melangkah meski bening menjatuhkannya. Ajarkan dia untuk mencintai tanah ini, seperti aku mencintainya. baik Warta, aku akan ingatnya. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik. Hati-hati Warta, doaku selalu menyertaimu. Aku mencintaimu. Jaga. Pun meletus, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Kekalahan untuk kaum pribumi sudah di depan mata. Para pejuang berguguran, menyisakan Warta yang masih berdiri dengan luka di sekujur tubuh. Ia berusaha melawan musuh terkuatnya, yaitu pemimpin pasukan Belanda, Otmar van der Meer. Lihatlah sekelilingmu. Mereka semua sudah terjatuh. Apakah kau masih ingin bertarung? Apakah kau berpikir akan menang melawan itu? Kalau banyak yang gugur, selagi aku masih bernapas, aku tidak akan kalah pada orang sepertimu. Sia-sia. Selalu seperti ini. Pribumi bodoh mana yang tak tahu kamu harus menyerah? Kau berpikir ini tentang kehormatan, kebebasan? Tidak. Tidak ada yang bisa melawan takdir. Kau akan mati seperti yang lain. Kalau aku mati, setidaknya aku mati sebagai pejuang. Aku tidak akan tunduk pada kerjaan yang ibu. Sangat heroik. Tapi menyedihkan. Mati kau apa? Belanda menguasai wilayah tempat Parwa lahir tanpa sosok ayahnya.
Dan kini, Parwa telah tumbuh menjadi pemuda ahli pedang yang gagal persis seperti ayahnya. Parwa, sampai kapan kau kalau beban ini di pundak? Sampai keadilan dan beradil saya dengan orang-orang kita, Bu. Nah, itu bukan hanya membahas tentang apa yang akan terjadi. Jangan sampai kau kehilangan dirimu sendiri dalam amarah dan juga perjuangan, Parwa. Aku tidak berjuang untuk makanan, Bu. Aku hanya ingin menjadi kebutuhan untuk ini. Jika kau ingin menjadi kuat, maka jangan hanya mengandalkan pedang saja. Kekuatan sejati itu ada dalam kebijaksanaan, itu juga kesabaran, Parwa. Baik, Bu. Aku akan menyadari. Bawalah ini untuk anak-anak yang sampai nanti, mereka pasti kelelahan sholat. Baik, terima kasih, Bu. Aku akan berada terlebih dahulu baru kesanggar. Hati-hati di jalan, Parwa. Baik, Bu. Sampainya di lapangan, Parwa menggenggam pedangnya erat, mulai menguruskan pedang ke sana kemari. Dan tanpa dia sadari, hari itulah seluruh perjalanan hebat yang akan dimulai hidupnya akan dimulai. Tunggu. Apakah kau selalu berlatih pedang di sini setiap pagi? Iya, siapa kau? Melihat dari pakaianmu, sepertinya kau seorang bangsawan. Apa yang kau lakukan di sini? Maaf atas kerancanganku. Namaku Lise. Tadi aku tersesat, lalu aku tidak sengaja melihatmu. Aku belum pernah melihat seseorang berlatih pedang seperti itu. Gerakanmu sangat cepat dan terukur. Terima kasih. Apakah kau ingin pergi ke suatu tempat? Aku ingin pergi ke Sangatari. Aku juga ingin pergi ke sana untuk bertemu dengan teman-temanku. Mungkin bisakah kita pergi bersama? Baiklah, ayo. Ngomong, aku tahu. Mungkin kehadiranku tidak menyenangkan bagimu. Tidak mengerti maksudmu. Bukankah kalian membenci seorang bangsawan? Tapi tenanglah, walaupun aku seorang bangsawan, aku tidak seperti mereka. Kau tahu, aku benci bagaimana mereka memperlakukan orang-orang pribumi. Aku benci bagaimana mereka merasa lebih baik hanya karena lahir di tempat yang lebih tinggi. Dan aku tidak ingin orang-orang mengenal aku hanya karena darah yang mengalir dalam tubuhku. Di sini, aku ingin belajar memahami hal baru. Aku ingin memahami dunia kalian lebih dalam. Bukan hanya dari saya yang mendengar. Budaya kami luas, tidak hanya sekedar tarian terlalu. Ada banyak yang bisa kau pelajari. Aku bisa membantumu. Kau serius? Kau akan mengajariku? Dan sekali aku di dalam Parwa. Oh, itu Parwa. Hai Parwa. Wah, pasti ini dari ibumu kan? Aku selalu suka masakan ibu Cinari. Terima kasih Parwa. Terima kasih banyak Parwa. Parwa, tunggu. Wah, Lise, kau datang ke sini bersama Parwa. Jangan berkali-kali bilang. Sebenarnya kau sudah punya teman baru ya? Yang buat. Nah, kakak yang bercanda, biasanya gue pernah tertutup. Tapi tiba-tiba keluar seorang mereka. Kau hanya tidak sengaja bertemu saat kau berlatih pedang tadi. Sekali. Kami tadi sempat bincang sedikit. Lalu ternyata kami sama-sama di sini. Jadi aku minta pergi bersama dengan Parwa. Nah, ternyata seperti itu ya. Sebuah perkembangan yang tetap juga. Udahlah, diam kalian. Kau seperti sekarang. Loh, suka sekali. Kau hanya ingin mengatakan makanan dari buku untuk kalian. Kalau gitu, sampai jumpa Parwa. Beberapa pekan setelah pertemuan pertama mereka, Lis jadi semakin sering datang ke sanggar, mempelajari tarian, lagu, dan budaya pribumi. Bersedia juga beberapa kali bercakap-cakap ringan dengan Parwa yang datang untuk mengantarkan makanan
membuat mereka menjadi sedikit demi sedikit saling memahami. Parwa, kau tahu kan kita sudah di luar mana? Aku jadi penasaran. Menurutmu, aku ada seperti apa? Kau penasaran? Kau ingin tahu lebih banyak? Tapi kau juga ragu. Ada batas yang tak terlihat yang masih kau takutkan untuk dilewati. Kau tidak salah. Dulu, apakah kau pernah berpikir bahwa semua itu jahat? Sejak kecil, aku melihat bangsaku diperlakukan semena-mena. Ayahku gugur dalam perang melawan mereka. Aku tumbuh dalam kebencian itu, menganggap mereka semua sama saja. Aku punya teman namanya Kamala. Dia sangat benci dengan seorang bangsawan. Aku pernah diberitahu olehnya bahwasannya kalian hanya ingin menindas kami dan memanfaatkan kami hanya untuk kekuasaan kalian. Bukankah suatu saat lagi kau akan seperti itu, Lise? Melupakan semua ini dan kembali ke rumahmu yang nyaman itu. Apa? Jadi kau juga tidak percaya padaku? Kau pikir aku datang ke sini hanya untuk main-main? Aku sudah melakukan banyak hal, Papa. Aku tahu resikonya. Kamu berperangkanku. Lise, belum gitu maksudku. Aku hanya khawatir jika suatu saat nanti kau ketahuan dan akhirnya dihukum. Udah tak sini karena aku beri padamu, Parwa. Karena aku mencintaimu. Lise, Aku tahu apa yang kau lakukan, Parwa. Jangan semangat dengan mereka. aku hanya takut dengan apa yang aku katakan tadi. Ayahku gugur dalam perang melawan bangsawan. Dan tanpa sadar, aku malah dimakanmu dengan mereka. Tapi sekarang aku menyadari satu hal, bahwasannya tidak semua orang itu sama. Mungkin aku tidak melihat perbedaan itu sebelumnya. Apa kamu tahu? Apa yang maksudmu? Iya, aku mengerti. Dulu aku mengira orang-orang sepertimu tidak benar-benar ingin tahu tentang kami. Tapi nyatanya kau berbeda. Mungkin karena aku tidak menganggapmu sebagai pribumi, aku hanya menganggapmu sebagai Parwa. Dan aku tidak menganggapmu bukan sebagai orang Belanda, mereka hanya Lise. Oh iya, sebagai tuntutan aku, bagaimana jika besok kita pergi ke pasar, melihat beli-beli di sana? Apakah kau masih ingin ikut tempat yang itu? Pasar? Kau serius? Tentu saja aku mau ikut. Aku sudah lama sekali ke sana. Terima kasih, Parwa. Iya, sama-sama. Lagi pula itu bukan hal yang sulit. Tapi menurutku, itu hal yang berharga. Kau tahu, kemarin aku tersesat. Hingga akhirnya aku bertemu. Aku bersyukur, sangat bersyukur. Justru akulah yang bersyukur Lise bisa bertemu denganmu. Tuh, sampai jumpa besok, Parwa. Mereka cocok harus. Bagaimana kalau kamu kabar di rumah dan tinggal sama Pak? Tahu kan yang seperti apa? Aku tidak punya keberanian untuk melawannya. Liz, ini sudah sore pulang. Jika kau lebih lama di sini, kita akan ketahuan kalau kita kabur ke desa. Bisa kamu sebentar? Saat ini hati Desa seperti tidak baik-baik saja. Apa? Ada apa dengannya? Sepertinya Desa telah jatuh hati pada pemuda pribumi. Dan kau tahu, pemuda itu merupakan golongan itu cuma sekalian. Apa? Bagaimana bisa? Dan bersenikah? Ya benar, namanya Parwa. Kenapa Desa untuk ke sini? Tapi mereka tidak mungkin bersama. Kalian tahu itu. Iya, aku paham ya. Tapi itu bukan amalan diri sesuka hati. Itu begitu saja bisa dicegah. Tapi Liz tidak boleh seperti ini. Jika orang tua yang tahu, dia bisa dihukum. Jadi jika kau bisa memilih, kau ingin bagaimana? Aku ingin bisa hidup tanpa harus takut pada ayah. Aku ingin bisa memilih jalanku sendiri. Itu tidak mungkin.
Sebelum ke pasar, Lis diam-diam menyempatkan singgah sejenak di rumah Raras untuk meminjam baju yang lebih sederhana. Ia berusaha untuk tidak tampil mencolok dengan pakaian mewah khas bangsawan miliknya. Hari ini aku meminjam baju Raras. Menurutmu, apakah cocok? Cocok sekali, cantik. Wah, maaf Parwa, aku tidak terdengar. Kita serem sekali ya. Lihat itu Parwa. Kain itu dibuat dengan batik yang berbeda-beda. Itu batik bisa. Setiap daerah punya cara masing-masing. Dan aku pakai pun ini merupakan batik. Aku yang ini satu, yang ini satu. Oh ini mah. Tapi aku tidak punya waktu muni. Bagaimana jika aku menukarnya dengan sesuatu? Apa kamu serius, Mama? Ini sangat berharga. Terima kasih banyak. Lihatlah Parwa, ini cantik sekali. Aku akan menyimpan ini selamanya. Kau tahu, kau benar-benar. Selamat kamu di sini. Kalau boleh berada, datang dia. Gua harus pergi sekarang. Tapi, Secara padaku. Hei, itu dia. Putri tuan besar, rupanya kau selalu dengan ini. Kami akan bawa pulang, ya. Aku tidak pergi. Lis, apa mana ini? Kau. Astaga. Benarkah itu kau? Kau yang dari orang itu kan? Orang yang mati di ujung pedangku pada tahun lalu. Warna. Kau yang bunuh ayahku. Seperti yang saja terjadi. Dia menentang kami. Dan kau tahu sendiri bagaimana sih mereka yang melawan kami. Dan, hei, bukankah itu berat? Sudah sewajarnya memakan mati. Aku akan membalas dendam. Aku bersumpah. Dan kau, apa yang kau lakukan di sini? Kamu dari orang yang tidak bergabung dengan partai bumi. Mereka tidak sama yang kau katakan, ayah. Aku hanya yang keluar dari dunia itu. Kau pikir dunia ini sesederhana itu? Mereka ini bukan orang yang bisa kau percaya, Lis. Mereka akan menghancurkan kamu jika kau bersama mereka. Ini tidak benar. Kau semua batas dan tidak tahu diri. Baiklah. Sekarang aku beri kau dua pilihan, Putri. Yang pertama, aku akan menganggap semua tindakan pemberontakan ini tidak pernah terjadi. Tetapi anak itu akan mati di tanganku. Dan yang kedua, aku akan membiarkan dia hidup. Tetapi sebagai gantinya, kau lah yang hidup mati. Bagaimana? Tidak, Lis. Tidak apa-apa. Aku memilih yang kedua. Jadi kau lebih memilih diri yang berat. Guys, bodoh. Tidak, Lis. Kau tidak harus melakukan ini. Jangan sampai kau mati di tangan ayahku seperti ayahku, Bapak. Cukup drama romantisnya. Prajurit, ikat dia. Bawa kembali ke Pilar Raja. Pastikan dia tidak kabur lagi. Kau berjanji, Lis. Kau akan menjemputmu. Kau tidak akan bisa, anak pemberontak. Pilar Raja bukan tempat yang cocok untuk orang sepertimu. Nah, ya Tuhan, kau tidak apa-apa. Kenapa kau terlibat dalam kegaduhan ini? Kau harus pergi. apa? Dengan keadaan seperti ini, Parwa, itu berbahaya. Kau tetap harus pergi, Kamala. Kau tidak bisa pergi sekarang, Parwa. Kau baru tidak bisa berdiri. Kau harus menjemput Lis kembali, Bu. Lisa, siapa dia? Kenapa kau rela sampai sejauh ini? Lisa, Bu. Dia seorang bangsawan. Dia mempertaruhkan semuanya demi aku. Juga demi mempelajari film kita. Dan aku mencintainya, Bu. Apa? Parwa, jadi selama ini kau berteman dengan bangsawan, bahkan kau mencintainya, dengan kau yang menjaga anak itu dengan apa yang membunuh ayahmu. Lisa bukan seperti bangsawan yang lain, Kamala. Semua bangsawan itu sama, Parwa. Mereka menolak perintah rendah.
mereka, ibu yang mengajariku agar aku tidak takut, mengajariku agar aku menjadi pemuda yang kuat di saat dunia ini menjatuhkanku. Aku paham soal dengan ibu, tapi aku tidak bisa bayangkan, Bu, jika Lexi benar-benar meninggal dari dunia ini. Karena aku mencintainya, Bu. Ibu mencintai dia, dan aku takut akan kehilangannya, Bu. Baiklah, kejarlah cintamu itu, Marwah. Apa yang menurutmu itu benar? Kejarlah. Kejar suatu kebenaran itu seperti ayahmu yang selalu membela kebenaran itu demi kita. Dan rela mati demi kebenaran itu. Kalau benar-benar mirip ya seperti ayahmu. Baik, terima kasih, Bu. Beristirahat. Hati-hati di jalan, Marwah. Kau tahu bahwasannya aku mencintaimu seperti kau mencintai Wiset. Dan aku akan selalu menunggu kepulanganmu di sini. Marwah tidak membual. Ia benar-benar datang ke Villa Orange tanpa gentar pada kematian. Dirinya telah dikuasai amarah, dendam, dan rasa takut akan kehilangan Liz. Ia menghantam prajurit satu persatu dengan kejam. Tak ada yang bisa menahan kekuatannya. Setiap tebasan pedangnya tanpa ampun. Ia menendang, menusuk, mengayun tanpa ragu seperti binatang buas yang tak bisa dihentikan. Tubuh-tubuh berserakan, suara minta ampun diabaikan. Dan kini ia telah berdiri di depan pintu ruangan Osman, berlumuran darah, entah darah miliknya atau milik orang lain. Yang terpenting saat ini adalah siap menghancurkan segalanya demi Liz. Kau akan mati atas sudut penglihatan, Liz. Matilah dalam keindahan. Jangan ada yang mati di sini. Hai Pak, jika kau bersatu langkah lagi, itu berarti kau akan memaksaku untuk membunuh putri itu. Kau bisa pergi dan selamat, atau kau tetap sini dan mati sia-sia. Aku tidak akan pergi. Sayang sekali. Liz. Tidak, tahan, Liz. Aku tidak mau mati. Tidak, kali ini aku inginkan. Harus pergi. Aku tidak akan pergi tanpa kau. Dasar penyumbang sialan, mati kau sini juga. Prajurit. Tunggu sampai di sini. Aku Liz. Aku berjanji, di kehidupan selanjutnya kita akan bersama. Tidak, Marwah. Marwah. Di tanah ini, darah pernah tumpah demi secercah cahaya yang disebut dengan kemerdekaan. Di tanah ini pula, cinta pertama bertunas, meski udah berduri di atas jiwa tak berjauhan. Ada yang pergi dan tak akan pernah pulang, tapi mereka tak pernah benar-benar hilang. Mereka tinggal di kenangan abadi, di dalam tiap doa yang tak bisa padam. Kita menangis bukan karena lemah, tapi tak tahu cinta yang dalam harus berpulang kemana. Namun, hidup terus berjalan. Kita harus melangkah, meski tertatih, dengan harapan yang mereka titipkan di genggaman kita. Untuk tanah yang tak lagi bersaudara, untuk masa depan yang lebih adil.
tak akan pernah redup. Karena cinta mereka bagaikan bara, tak akan pernah padam, terus menyala meski di tengah gelap. Dan kini keberanian itu hidup di dalam diri kita untuk melawan, untuk mencinta dan melawan ketidakadilan. Tadi aku ngantuk banget kan mereka. Bener banget. Semangat, sakit mata, gak diurut. Aku lagi sekarang. Yaudah kita ke kantin yuk. Gue dengar dari kamu lah, katanya ada buku baru loh. Katanya cuma banget. Boleh tuh, ayo. Gimana kalau kita lari aja? Gak bisa mulai. 1, 2, 3. Apaan sih, Dik? Ayo ah. Ya, Yuk, mulai. Namanya Anindya, biasa dipanggil Anin. Anak pertama dari 3 bersaudara. Di usianya sekarang, seharusnya ia sedang sibuk mengejar skripsi, bergulat dengan tugas akhir, dan merancang masa depan. Tapi hidupnya meminta memilih jalan lain. Anin tidak kuliah. Ia memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan kecil di Jakarta demi membantu perekonomian keluarganya. Padahal dulu keluarga mereka tergolong menengah ke atas, hidup berkecukupan dan serba nyaman. Tapi dulu, sebelum sang ayah bangkrut, sebelum segalanya hilang dan hidup berubah arah, sekarang Anin berjuang diam-diam agar 2 adiknya tetap bisa naik impian mereka. Angkasa, adik pertamanya, kini kuliah di salah satu universitas favorit Jakarta. Dan Ansika, si bungsu yang sedikit memberontak, sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Aninlah yang memilih untuk berkorban. Ia menyingkir dari lintasan mimpinya sendiri demi memastikan 2 adiknya tidak perlu merasakan kehilangan yang sama. ya. Bagaimana? Kok cuma minggu ini? Laporan bulannya mana? Ya enggak lah, tiap bulan tuh ada laporan. Udah buru-buru kelarin.
Ya. Kalau bagian ini belum benar, cepat revisi. Ya Pak, saya revisi lagi. Hari ini harus selesai. Kamu belum pulang kalau selesai ya. Siap Pak. Setelah kesibukan yang dilalui oleh Anindya pun kembali ke rumah. Malam itu, rumah Anindya terasa dingin meski tanpa hujan. Ia pulang membawa lelah, bukan hanya di dada, tapi juga di hati. Asap rokok ayahnya menyelimuti dia yang tak pernah menjawab. Bapak apaan sih? Bapak pengen terbalik ke Bapak. Bapak tuh gak sayang ya sama aku, Ibu Asika dan Angkasa. Bapak egois Bapak. Itu dari kamu. Kasih kamu Bapak. Ini makan dari kamu. Apa tuh enggak masuk masuk dalam kerja itu. Jamnya emang kecil Pak, tapi sebenarnya sebenarnya Angkasa duluan. Kalau kamu melihat dulu, mungkin bisa begini. Tapi kalau orang kerja, Iya Pak, dia udah jelas ya benar karena bulan. Tapi kok kayak gak ada yang hargain aku ya? Kalau pulang kuliah, mau makan apa kita Pak? Emang Bapak ada tidur? lalu ada apa nih? Bapak punya kebal pakai ini. Bapak mana Pak? Keluarga mana maksud Bapak? Bapak sama di sini aja gak sayang. Rusak sama saya sama Boda. Ya Pak, ini makan dulu dingin. Aku mau ke kamar, capek. Aku juga suka kok gitu. Bapak gak pernah tahu kalau aku suka itu. Bapak selalu ada kayak gitu. Selalu kasih. Bapak. Ini dulu makanannya Bu. Jadi aku sama Mama San. Ya Bu, besok bapaknya bawa sama bapak ya. Keributan itu pun terjadi. Di pagi hari masih membawa sisa semalam. Pertengkaran antara Bapak dan Anindya membuat suasana makan malam menjadi dingin. Angkasa melihat semuanya tanpa berkata-kata. Tapi sejak malam itu ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Pagi ini dia pun tahu waktunya bicara pada Bapak. Wah, ini bapak bapak udah berminum nih Pak. Bapak juga minta
kerjaan rumah aku terus. Bapak bapaknya ibu nama kali, Pak. Pak, Assalamualaikum. Pada batang ternyata masih berlanjut. Tetapi angkasa memilih untuk berbagi ke kampusnya. Di sela yang siang kampus, angkasa tenggelam dalam lagu dan pikirannya sendiri. Dunia di sekitarnya bergerak cepat, tapi ia seolah berhenti di tempat. Hingga sebuah suara familiar membiarkan lamunannya. Sebuah panggilan yang menariknya kembali ke realita. Bukan aja sih dari tadi, gue nyari itu tahu. Gue cari Bu Dede, beliau udah nungguin di ruangan. Apa emang? Gue cari. Gue juga nggak tahu kalau itu deh. Udah pokoknya lo ruangan aja masuk. Gue udah mau kelas. Enggak ya. Angkasa mulai berjalan ke ruangan di mana dia dipanggil. Dia melangkah dengan pasti, namun penuh kekhawatiran. Mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdentum cepat. Hingga akhirnya siap untuk mengetuk pintu. Yang seharusnya tenang mendadak pecah oleh suara tinggi dan langkah tergesa. Di ruang itu, kemarahan tak lagi butuh alasan panjang. Hanya rokok yang hilang cukup membuat semua berguncang. Lu ada lowongan kerja nggak di? Gue lagi dulu nih. Udah diambil sama temen gue. Iya. Gak ada sama sekali itu dia main. Gue perlu banget sama dah. Ini nanti kalau ada lagi, gue kabarin lo ya. Boleh? Udah duluan ya? Udah. Iya. Thank you ya. Angkasa pun mendadak ingin sekali mencari pekerjaan karena kekurangannya ekonomi keluarga. Angkasa pun kembali ke rumah dan tetap ada pertengkaran dalam rumah itu. Padahal hanya alasan kecil yang menjadi pertengkaran dari hal itu. Lagi. Apa nggak ketemu? Bu, bapak mana bu? Ada Pak, Berisik. Mana bapak? ada Pak, itu kan umpetin. Dalam Bapak jangan rokok terus. Bapak tahu pasti ibu kayak yang ngerokok bapak. Apa sih pak? Ibu kamu tuh
kembali ke sekolah pada pagi hari. Pagi itu, suasana sekolah tampak seperti biasa. Namun, begitu Ansika masuk, raut wajahnya yang ketus seolah membawa awan mendung ke dalam ruangan. Ia, tanpa sepatah kata, berusaha menyembunyikan emosi yang membuncah di dalam hatinya. Tiba-tiba, ucapan Ratri memecahkan keheningan. Dengan nada santai, namun tajam. Ia menyebarkan kabar tentang ayah Ansika yang sedang sakit. Temannya yang lain menyambut ucapan itu dengan tawa dan ejekan. Seolah kesakitan seseorang adalah bahan candaan yang sah. Mereka tak sadar kata-kata itu adalah berarti bagi Ansika. Kalian tahu nggak sih? Pertanyaan kan penyakitan. Serius kalian? Serius. Kemarin kita habis dari sana. Masa ada kita dibatukin? Dapat kita dibatukin. Terus di dalam rumah lagi. Kalian nggak boleh gitu. Orang beneran. Anak sama bapak sama aja. Sama-sama penyakitan. Nggak mau ngeliat. Mau dengan apa sebutan? Apa? Gua nggak ada salah-salah sama lu. Tapi gua mau kasih tahu ke teman-teman kalau tambah itu penyakitan. Jangan banyak ngomong kayak gitu kan. Kamu saya keluar. Sino. Dasar anak cacat. Gua mau busuk yang punya. Udah Andi. Kamu kan tahu tadi ini. Udah Andi. Pada malam hari, suasana rumah yang awalnya tenang mulai memanas. Ansika pulang lebih lambat dari biasanya, dengan wajah kusut dan hati yang penuh amarah. Kehadirannya langsung menarik perhatian seluruh anggota keluarga.
Pandangan Akasa tertumpuk pada sebuah bingkai foto keluarga di meja yang ia temukan. Anindya, Akasa, dan Asika. Maaf karena Bapak gagal jadi Bapak yang baik dan buat hidup kita jadi sengsara. Maaf, Bapak selalu bikin kesal dan selalu bikin kesalahan di rumah dan mengingatkan buat kalian. Bapak juga pengen minta maaf karena gak ngomong dari awal kalau Bapak punya penyakit ini. Bapak sakit. Paru-paru Bapak rusak akibat dari ulah Bapak sendiri. Padahal anak-anak Bapak sudah sering menasihati Bapak. Bapak sayang banget sama kalian semua. Sama Ibu, Anindya, Akasa, dan juga Asika. Maaf ya nak, maaf karena Bapak gak cukup bertekad berhenti dari awal. Maaf karena Bapak bodoh sekali. Kalian semua itu alasan Bapak bertahan sejauh ini. Kalau Bapak bisa muter waktu, Bapak cuma mau satu hal. Hidup lebih lama buat kalian dan menanggung dosa Bapak kepada kalian. Mungkin hidup Bapak sudah tidak lama lagi. Atau mungkin kalian baca ini ketika Bapak sudah menjadi saksi kalian. Bapak sudah berniat untuk memberikan harta yang jadi kita. Kemarin kita ada dan tabungan. Dan sengaja Bapak simpan di lemari untuk Anindya, Akasa, Asika, dan Ibu. Bapak tahu kerja berapa, tapi Bapak harap itu semua bisa sedikit membantu menunjang hidup kalian. Bapak, hidup kalian ya. Oh, jaga dan sayang Ibu selalu. Bapak bakal sedih kalau Ibu menangis karena kalian. Ibu, kalian akan lihat Bapak aja. Jangan ke Ibu. Bapak, sayang kalian semua. Hidup tak selalu membantu yang kita mau. Kadang dia memaksa kita memilih yang tak kita rencanakan. Seperti Anindya yang rela mengorbankan mimpinya demi keluarganya. Seperti Akasa yang harus menyeimbangkan masa depan dan beban batin. Seperti Asika juga yang masih belajar memahami arti kasih sayang di balik amarahnya. Dan seperti Bayu, seorang ayah yang selalu bangga untuk berubah, namun tetap mencintai keluarga dengan caranya sendiri. Kini rumah itu tak lagi sama. Tapi luka yang tertinggal bukan untuk disesali, melainkan untuk dikenang. Agar tak ada lagi kata yang tak sempat diucapkan, atau cinta yang tak sempat ditunjukkan. Karena pada akhirnya pulang bukan hanya tentang tempat, tapi tentang mereka yang menunggu dan mengingat meski dalam diam.
Bapak tua, terima kasih sudah membentangkan. Tidak,